Namun untuk pakan bebek ataupun pakan itik atau mentok itu bisa teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan ampas tahu? Halo peternak, bertemu lagi di Presiden Ceker Channel. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tips atau saya ingin membuat pakan fermentasi yang murah dan mudah-mudahan bisa membuat peternak tidak terlalu merugi atau tidak terlalu besar untuk biaya pakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebutuhan daripada ayam itu adalah EM dan CP. EM itu adalah energi metabolisme dan CP itu adalah crude protein. Untuk lebih jelasnya tentang EM dan CP bisa teman-teman googling sendiri. Kenapa? Karena ketika saya jelaskan di sini itu juga akan terlalu panjang penjelasannya. Jadi lebih baik teman-teman mencari sendiri, googling sendiri apa itu EM dan apa itu CP dan berapa kebutuhan untuk ternak ayam teman-teman sekalian. Oke ya. EM itu adalah energi metabolisme dan CP itu adalah crude protein. Nah, kenapa saya menggunakan ampas tahu? Jadi lebih baik teman-teman mencari sendiri, googling sendiri apa itu EM dan apa itu CP dan berapa kebutuhan untuk ternak ayam teman-teman sekalian. Oke ya, EM itu adalah energi metabolisme dan CP itu adalah crude protein. Nah, kenapa saya menggunakan ampas tahu? Nah, setelah ditelisik, ternyata ampas tahu ini kandungan CP atau crude proteinnya itu besar sekali. CP itu adalah protein dan ampas tahu memiliki protein yang tinggi sekali. Maka saya selalu menggunakan ampas tahu ketika saya membuat pakan ayam. Dan ini juga sekaligus pengenalan bahan yang akan kita gunakan ketika kita membuat pakan fermentasi. Yang pertama, ampas tahu. Yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah ampas kelapa. Ternyata setelah saya telusuri, ampas kelapa itu mengandung EM yang lumayan tinggi. Maka sudah ada sekitar 1 bulan ini saya mencari ampas kelapa untuk pakan alternatif ternak saya. Ya, ini ampas kelapa ini jauh lebih murah daripada kita membeli dedak. Kandungan EM-nya itu juga tinggi dan cukup untuk kebutuhan ayam kita. Yang ketiga, saya menggunakan dedak. Dimana dedak ini ya. Dimana dedak ini juga memiliki kandungan EM yang cukup tinggi. Nah, untuk perbandingannya, ini 1 ember, ampas tahu ya, ampas tahu 1 ember, lalu ampas kelapa itu setengah ember dan juga dedak setengah ember. Namun bagi teman-teman yang di lingkungannya tidak ada ampas tahu, ampas kelapa ataupun bekatul, misalkan sulit, mahal dan tidak ada di tempat teman-teman, itu teman-teman bisa menggunakan pakan alternatif lainnya. Contohnya misalkan di tempat teman-teman tidak ada ampas tahu, tinggal teman-teman cari kira-kira bahan apa saja yang mengandung CP atau protein yang tinggi. Bisa saja ampas tahu diganti dengan indigo vera ataupun maggot. Maggot itu belatung itu ya, yang BSF. Jika teman-teman ingin tahu BSF itu seperti apa, ada di video saya yang di atas ini. Silakan diklik saja, nanti tinggal ditonton. Yang kedua, untuk ampas kelapa, ini kan sama bekatul, ini kan kandungan EM-nya yang tinggi ya. EM itu adalah energi metabolisme.
Dimana ini sulit dicari, ampas kelapa ataupun bekatul, misalkan sulit, mahal dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa mencari alternatif juga. Alternatifnya adalah semua jenis umbi-umbian. Semua jenis umbi-umbian itu mengandung EM yang cukup tinggi. Itu adalah alternatifnya. Jadi tidak harus sama dengan saya. Misalkan saya menggunakan ampas tahu, teman-teman harus mencari ampas tahu. Padahal mungkin di daerah teman-teman ampas tahu lebih mahal. Misalkan seperti itu. Jangan seperti itu. Tapi kita coba berinovasi mencari pakan alternatif yang sama kualitas nutrisinya, namun walaupun berbeda bentuknya. Oh, yang terakhir ya, bahan yang terakhir itu adalah ini. Ini adalah air gula yang sudah saya campur dengan EM4 peternakan. Langsung kita buat saja atau kita campurkan saja bahan-bahannya. Nah, setelah semuanya terlihat merata ya, kan nggak kelihatan tuh ampas kelapa mana, ampas tahu mana, sama dedaknya mana, kan nggak kelihatan. Ini tidak terlalu basah ya, tapi juga tidak terlalu kering. Oke, setelah ini kita masukkan ke ember untuk difermentasi. Nah, setelah tertutup di tali ya, ini harus anaerob. Setelah semua tertutup, itu kita simpan minimal 1 kali 24 jam, maksimalnya bebas mau berapa hari pun. Selama masih tertutup rapat, itu masih bisa digunakan untuk pakan ternak. Saya sarankan untuk pakan ayam itu tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Namun untuk pakan bebek ataupun pakan itik atau mentok itu bisa teman-teman tambahkan sedikit air. Jadi agak basah pun tidak masalah. Resikonya ketika untuk pakan ternak ayam tapi terlalu kering, itu bisa menyebabkan ayam tersedak. Kenapa? Karena biasanya kan ayam kelaparan, apalagi nemu makanan, dia akan langsung makan yang banyak dan itu bisa menyebabkan ayam itu tersedak. Oke, kita simpan dulu 1 kali 24 jam minimal dan maksimalnya boleh berapa hari pun selama belum dibuka. Ketika sudah dibuka
saya harap untuk segera dihabiskan saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari video saya pada siang hari ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga klik like-nya juga. Lalu bila ada kritik dan saran, isi di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih, saya Presiden Ceker, salam Ceker.